Kemudian ada RBC. RBC ini adalah singkatan dari Rotating Biological Contactor. Jadi ada kontaktor yang berotasi terus-menerus ya, seperti gambar ini. Fungsinya untuk masukkan oksigen ke dalam air dan juga untuk pelekatan ya, pelekatan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu akan melekat ke RBC ini ya lewat apa? Lewat ada lapisan film yang ada di luar rotator ini. Fungsinya untuk apa? Untuk ya proses pengolahan limbah ya. Jadi mikroorganisme itu akan berperan dalam proses pengolahan limbah. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini ada lapisan-lapisan di dalamnya. Jadi nantinya mikroorganisme itu akan melekat ya di lapisan rotator ini. Ini gambar proses pengolahan limbah secara biologis, secara aerobik ya, inlet, kemudian masuk ke bak ekualisasi atau bak penyeragaman limbah, kemudian masuk ke dalam bak aerasi. Bak aerasi ini ya bisa ditambahkan udara untuk aeratornya atau menggunakan RBC atau menggunakan kincir ya untuk memasukkan oksigen. Tentu di sini kalau pakai alat harus ada kompresornya. Kemudian setelah lewat bak aerasi masuk ke dalam bak sedimentasi. Di bak sedimentasi ini tentu limbah-limbah tadi akan diendapkan dulu ya, sehingga menghasilkan lumpur. Lumpurnya itu kita buang sebagian dan kita manfaatkan sebagian. Baru setelah bak sedimentasi ini kita alirkan ke saluran pembuangan. Nah, itu tadi pengolahan limbah secara aerobik ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengolahan limbah secara anaerobik. Proses pengolahan limbah secara anaerobik ini tanpa menggunakan oksigen ya, atau tanpa oksigen. Anaerobik ini merujuk ke aktivitas ya. Aktivitas anaerobik memecahkan bahan-bahan organik oleh bakteri dalam keadaan tanpa oksigen. Nah, ada anaerobik glikolisis, organisme anaerobik, dan juga respirasi anaerobik. Proses pengolahan limbah secara anaerobik ya, ini dilakukan pada kondisi tanpa adanya oksigen. Ya, meskipun nanti dalam prakteknya itu tetap kita tambahkan udara untuk proses apa ya? Gabungan proses aerobik dan anaerobik. Proses pengolahan aerobik terdiri dari dua sistem, ada sistem kontak anaerobik dan juga ada sistem fixed film. Kedua sistem ini banyak dicoba pada pengolahan limbah pabrik keju di Eropa ataupun limbah dari hasil pertanian dengan konsentrasi BOD yang tinggi. Apa itu BOD ya? Kandungan biological oxygen demand atau oksigen yang dibutuhkan untuk proses biologi ya. Nah, semakin tinggi nilai BOD, maka kualitas airnya semakin tidak bagus. Sebaliknya semakin tinggi nilai DO, DO itu oksigen terlarut ya yang ada di dalam air, maka kualitas air limbahnya itu bagus. Produk akhir yang dari degradasi anaerob adalah gas ya, paling banyak dihasilkan adalah gas metan. Kemudian ada gas CO dan juga sebagian kecil gas hidrogen sulfid. Proses yang terlibat dalam fermentasi asam dan fermentasi metana. Nah, pada proses kontak aerobik, lumpur biologis dikembalikan dari tangki klarifikasi ke tangki reaktor untuk menambah waktu solid retention time. Pada fixed film menggunakan media filter sebagai pengikat bahan-bahan organik di mana mikroorganisme tumbuh pada medium tersebut. Nah, beban COD yang diolah pada fixed film ini berkisar antara 4 sampai 16 kg per meter kubik setiap hari. Umumnya bersumber dari limbah pabrik, limbah makanan, limbah minuman, ya, whey primate ya, dan juga sweet whey. Cuman metode anaerobik ini kurang cocok digunakan untuk limbah dengan kadar padatan yang tinggi. Limbah yang mengandung padatan tersuspensi tinggi merupakan batasan dari penggunaan sistem anaerobik. Nah, ini
Ya, skema anaerobik. Jadi limbah yang kita hasilkan, limbah cair, misalkan di sini limbah domestik ya 100, kemudian lewat bar screen ya, preliminary treatment, di sini masih nilainya 100, kemudian lewat primary sedimentation, di sini nilainya jadi 65 ya, kemudian masuk ke aerobic treatment. Nah, nilai tadi menjadi 30 ya, terbagi dua, ada oxidized to CO dan juga ada convert to sludge ya, 30 dan 35. Kemudian ada secondary sedimentation, di sini di effluentnya tinggal 10. Jadi dari 100 tadi tinggal 10. Ya, tentu di sini juga ada gas ya, anaerobic digester. Anaerobic digester itu apa? Gas yang dihasilkan dari proses anaerobik. Ya, ada primary sludge, ada secondary sludge. Nilainya 60. Ya, dari 100 kurang 60 ya, sisanya 40 dikurang 30 ya, 30 yang teroksidasi tinggal 10. Nah, ini proses pengolahan secara anaerobik di dalam tubuh ya. Jadi material organik ditambah nutrisi, kemudian menggunakan mikroba anaerobik sehingga menghasilkan gas metan, gas CO, gas NH3 dan juga menghasilkan lemak ya atau biomas. Jadi apa yang kita makan itu tentunya akan menghasilkan gas-gas ini, gas metan, gas CO ya, NH3 dan juga akan menghasilkan lemak. Ini lewat proses anaerobik. Nah, jadi ada proses fermentasi anaerobik dan juga ada proses pernapasan secara anaerobik. Ya, respiration anaerobik. Nah, jadi kalau di tubuh kita itu fermentasi secara anaerobik, ya kita ambil contoh gula ya, glukosa. Glukosa itu tidak selamanya akan tetap menjadi gula ya, tentu akan berproses menjadi energi, menjadi asam piruvat, menjadi elektron. Ya. Kemudian akhirnya menjadi apa? Etanol. Ya, jadi gula itu bisa dirubah menjadi etanol lewat proses ini. Kan sebagian berubah menjadi energi, sebagian menjadi elektron, sebagian menjadi piruvat. Piruvat dan elektron ini akhirnya bisa kita jadikan etanol. Sehingga sekarang ini ya sudah mulai dimanfaatkan ya. Dari tebu itu kita bisa jadikan etanol. Etanol itu bahan bakar. Jadi kalau tahu bensin yang RON 95 itu sebagian bensinnya itu dicampurkan etanol. Ya, etanol dari mana? Dari tebu. Itu lewat proses fermentasi anaerobik. Nah, kelebihan sistem anaerobik ini pertama sesuai untuk limbah dengan konsentrasi BOD yang tinggi dan juga konsentrasi limbah yang besar ya, menengah sampai besar, menghasilkan gas 70-90% gas metana, tidak butuh energi oksidasi. Kemudian kalau terbatas areanya, ini penggunaan anaerobik ini sangat cocok. Kemudian lumpur yang dihasilkan sedikit, stabilitas proses terhadap toksik dan perubahan beban sedang sampai tinggi. Jadi proses anaerobik itu hanya memproduksi 20% lumpur. Beda dengan proses aerobik tadi menghasilkan 80%. Nah, misalkan ini yang 1 kg soluble BOD lewat proses aerobik itu setengah-setengah ya, setengah lumpur, kemudian setengah CO2 dan H2O. Kalau anaerobik proses dari 1 kg COD, lihat ya, lebih dari 0,9 kg itu akan berubah menjadi gas. Sedangkan kurang dari 0,1 kg itu akan menjadi lumpur. Nah, ini perbandingan proses aerobik dan juga anaerobik. Kekurangan sistem anaerobik ya, dibalik kelebihannya tadi tentu punya kekurangan.
Pertama, temperaturnya harus dijaga 20 sampai 35 derajat Celcius. Setelah diolah dalam sistem anaerobik, effluent perlu diolah lagi secara aerob ya sebelum dibuang ke badan air. Karena apa? Karena ada kandungan NH4 ya. Nah, jadi untuk mengurangi NH4 maka perlu ditambahkan oksigen. Kemudian tidak sesuai dengan air limbah dengan konsentrasi nitrat dan sulfat yang tinggi. Kemudian pengoperasian cukup rumit karena sangat tergantung pada temperatur dan juga pH air limbah. Nah, ini prosesnya secara anaerobik. Jadi kalau pernah lihat di rumah sakit ya, di rumah sakit itu kan banyak penutup-penutup di parkiran ya misalnya. Itu di bawahnya itu adalah proses ini pengolahan air limbah secara anaerobik. Jadi limbah masuk ya di bak pengendap awal, kemudian masuk ke biofilter anaerob. Nah, di sini ada proses aerob juga. Jadi mix method ya atau campuran. Nah, ini ada tambahan udara untuk masukkan oksigen ke dalam air ya untuk mengurangi kadar amonia ya atau NH4 sebelum masuk ke bak pengendap akhir ya. Kemudian di sini dibuang. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.